Palembang, kota yang sejak zaman Sriwijaya telah dikenal sebagai pusat perdagangan maritim, memiliki hubungan erat dengan air, Sungai Musi dan anak-anak sungainya bukan hanya menjadi jalur transportasi utama, tetapi juga penopang kehidupan masyarakat. Namun, aliran sungai yang memberi berkah juga membawa bencana ketika hujan lebat datang dan air meluap, menyebabkan banjir yang merendam pemukiman dan mengganggu aktivitas ekonomi. Pada masa kolonial Belanda, masalah banjir di Palembang semakin sering terjadi, terutama setelah pemerintah kolonial melakukan berbagai perubahan dalam tata kota. Palembang, yang dulunya memiliki banyak rawa dan anak sungai mulai mengalami perubahan drastis seiring dengan meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan perdagangan. Banyak rawa dan anak sungai ditimbul untuk membangun jalan, pasar, dan kantor pemerintahan. Akibatnya, sistem drainase alami yang selama berabad-abad membantu mengendalikan air justru semakin berkurang. Salah satu banjir besar yang tercatat terjadi pada awal abad ke-20, tepatnya sekitar tahun 1920-an. Pada masa itu, curah hujan tinggi selama beberapa hari menyebabkan Sungai Musi meluap dan merendam berbagai wilayah di Palembang, terutama daerah Ilir dan Ulu yang berada dekat dengan aliran sungai. Rumah-rumah panggung yang menjadi ciri khas masyarakat Palembang sebagian besar masih bisa bertahan, tetapi bangunan permanen bergaya kolonial yang dibangun tanpa mempertimbangkan kondisi geografis kota mengalami kerusakan parah. Selain merendam rumah dan fasilitas umum, banjir ini juga berdampak pada perdagangan. Pasar-pasar di tepian sungai lumpuh karena arus air yang deras. Banyak pedagang kehilangan barang dagangan mereka yang hanyut atau rusak akibat genangan air. Pelabuhan di Sungai Musi yang menjadi pusat aktivitas ekonomi juga terganggu, sehingga pasokan barang dari luar Palembang terhambat. Tidak hanya itu, setelah banjir surut, kota menghadapi masalah baru krisis kesehatan. Air yang menggenang menjadi sarang nyamuk pembawa malaria dan sumber penyakit kolera serta disentri. Sanitasi yang buruk memperburuk keadaan, menyebabkan banyak penduduk jatuh sakit, terutama anak-anak dan orang tua. Pemerintah kolonial mengirim tenaga medis dan pasokan obat-obatan, tetapi bantuan ini lebih banyak ditujukan kepada warga Eropa dan kalangan elit pribumi yang tinggal di kawasan administratif seperti Talang Semut, sementara masyarakat di kawasan lain harus berjuang sendiri untuk bertahan. Menanggapi bencana ini, pemerintah kolonial mulai merancang beberapa kebijakan untuk mengatasi banjir. Mereka membangun tanggul dan kanal untuk mengalirkan air lebih cepat ke Sungai Musi. Beberapa jalan juga ditinggikan agar tidak mudah terendam saat musim hujan. Namun, kebijakan ini tidak sepenuhnya mengatasi masalah karena pembangunan dilakukan dengan prioritas utama menjaga kelancaran aktivitas ekonomi, bukan kesejahteraan penduduk pribumi. Salah satu contoh nyata adalah pembangunan daerah Talang Semut pada tahun 1920-an yang dirancang sebagai kawasan pemukiman elit bagi pejabat Belanda dan kalangan atas pribumi. Kawasan ini dibangun dengan sistem drainase yang lebih baik dan jalanan yang lebih tinggi agar tidak mudah terendam banjir. Sementara itu, daerah permukiman padat penduduk seperti Seberang Ulu dan beberapa wilayah di Ilir tetap rentan terhadap genangan air. Pada saat yang sama, masyarakat pribumi tetap mengandalkan strategi adaptasi tradisional, seperti membangun rumah panggung yang memungkinkan air mengalir di bawahnya, serta menggunakan perahu sebagai alat transportasi utama saat banjir melanda. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak dari kearifan lokal ini mulai ditinggalkan, terutama setelah modernisasi kota yang mengutamakan pembangunan daratan tanpa mempertimbangkan ekosistem air yang telah ada selama berabad-abad. Banjir di Palembang bukan hanya fenomena alam, tetapi juga hasil dari kebijakan tata kota yang tidak mempertimbangkan keseimbangan lingkungan. Pada masa kolonial, alih fungsi rawa dan pengurangan anak sungai sudah mulai terjadi, yang kemudian semakin parah pada era modern. Jejak sejarah menunjukkan bahwa banjir besar yang terjadi di masa lalu tidak hanya membawa dampak fisik, tetapi juga sosial dan ekonomi yang berkepanjangan. Hingga saat ini, Palembang masih menghadapi masalah banjir yang berulang dengan penyebab yang tidak jauh berbeda dari masa kolonial. Hilangnya daerah resapan air, sistem drainase yang tidak memadai, dan pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan keseimbangan lingkungan. Sejarah banjir pada masa kolonial menjadi pelajaran berharga bahwa kota ini harus kembali mempertimbangkan cara-cara adaptasi
yang sesuai dengan kondisi geografisnya, rumah panggung, kanal, dan sistem drainase yang selaras dengan lingkungan bukan sekadar warisan masa lalu, tetapi bisa menjadi solusi untuk mengurangi dampak banjir di masa depan. Salam jelajah sejarah.